Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Teruntuk Bapak Ibu Guru Pendamping, terima kasih karena telah mendampingi putra-putri kita belajar hari ini. Dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi cerdas, generasi smart, berkarakter, cerdas K. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aisyah Permata Rosadi. Jadi hari ini kita akan membahas materi TKA, Tes Kemampuan Akademik Peminatan Kimia. Langsung saja, untuk soal nomor pertama, dalam ikatan kimia, dipol sesaat adalah dipol yang terbentuk sementara di dalam molekul nonpolar karena pergerakan elektron yang tidak merata. Gaya dipol sesaat ditunjukkan oleh nomor. Jadi, untuk soal seperti ini, itu kita akan melihat ada sebuah molekul yang diberikan struktur kimianya. Setelah itu, nanti kita disuruh untuk melihat yang mana merupakan gaya dipol sesaat. Nah, apa itu gaya dipol? Jadi, gaya dipol itu adalah, gaya dipol sendiri itu adalah gaya antar molekul, teman-teman. Gaya antar molekul. Nah, dinamakan gaya antar molekul sehingga ketika ada rumus molekul seperti ini, struktur kimia seperti ini, kita akan mencari yang mana yang merupakan ikatan antar molekulnya. Nah, kita lihat di opsi 1. Opsi 1 itu ditunjukkan yang ini, ikatan antara C dengan C. C dengan C berarti dia merupakan unsur dengan unsur. Kemudian ikatan nomor 2 itu ada C dengan C juga. Nah, C dengan C itu unsur dengan unsur juga. Kemudian ada ikatan 3. Ikatan 3 ini antara molekul yang ini dengan molekul yang ini. Maka kita sebut dia adalah ikatan antar molekul karena dia menghubungkan satu molekul dengan molekul yang lainnya. Kemudian untuk nomor 4 itu ditunjukkan C dengan H, di mana C dengan H ini juga merupakan gaya antar unsur, ikatan antar unsur. Kemudian nomor 5 ini ditunjukkan C dengan C, di mana itu juga merupakan ikatan antar unsur. Nah, oleh karena itu, ketika yang ditanyakan adalah gaya dipol sesaat, ditunjukkan oleh nomor. Nah, jadi satu-satunya yang merupakan gaya antar molekul di sini adalah nomor 3. Jadi, jawabannya adalah Charlie. Lanjut. Oke, untuk nomor 2. Sebanyak 400 ml larutan CH3COOH 0,05 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 molar. Menurut reaksi CH3COOH plus NaOH menghasilkan NaCH3COO plus H2O. Jika Ka asam asetat sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 5, maka pH larutan terbentuk adalah, untuk soal seperti ini merupakan materi asam basa, teman-teman. Jadi ingat, ini merupakan materi asam basa. Untuk materi asam basa sendiri itu terbagi. Nah, jadi materi asam basa itu ada 2. Jadi ada larutan penyangga dan juga ada hidrolisis garam. Untuk mengetahui kita akan memakai rumus yang mana, larutan penyangga atau hidrolisis garam, yang perlu kita ketahui adalah apakah reaksi ini merupakan reaksi larutan penyangga atau reaksi hidrolisis garam. Cara mengetahuinya adalah kita harus mereaksikan CH3COOH plus NaOH. Nah, CH3COOH plus NaOH menghasilkan NaCH3COO plus H2O. Mula-mula. Teman-teman pasti sudah pernah belajar mengenai stoikiometri. Nah, untuk mengetahui apakah dia larutan penyangga dan hidrolisis atau hidrolisis garam, itu akan dilihat dari stoikiometrinya. Ketika dia bersisa, berarti dia merupakan larutan penyangga. Tetapi ketika dia habis, maka dia merupakan hidrolisis garam. Ketika kita mau menggunakan stoikiometri, yang kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah
mol atau milimol. Jadi step yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu diketahuinya. Jadi kita tulis diketahui. Di sini ada sebanyak 400 ml larutan CH3COOH 0,05 M. Jadi CH3COOH 0,05 M itu sebanyak 400 ml. Kemudian direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,2 M. NaOH 0,2 M sama dengan 100 ml. Kemudian ada yang diketahui lagi Ka asam asetat. Ada Ka CH3COOH sama dengan 1 kali 10 minus 5. Nah, setelah ditulis diketahui, kita lihat apa yang kita butuhkan di sini. Yang kita butuhkan di sini adalah mol atau milimol. Nah, diketahui ada tidak milimolnya? Tidak ada, maka dari itu kita harus cari dulu mol atau milimolnya. Rumus dari milimol itu sendiri atau mol itu sendiri, itu kita bisa dapatkan dengan rumus M sama dengan N per V. Ini adalah rumus molaritas, di mana kita bisa gunakan. Kenapa? Karena di sini ada diketahui molaritasnya, kemudian ada diketahui volumenya, sehingga kita bisa gunakan M sama dengan N per V. Atau N sama dengan M dikali V. M-nya untuk CH3COOH 0,05 dikali 400 sama dengan 20 milimol. Kemudian untuk NaOH-nya sendiri, NaOH sama dengan 100 0,2 dikali 100 mili sama dengan 20 mili. Nah, jadi sudah diketahui ada mol dari CH3COOH dan ada mol dari NaOH. Nah, untuk itu kita masukkan di sini. Jadi di sini ada 20 milimol dan 20 milimol. Karena angkanya sama, maka otomatis keduanya akan habis bereaksi. Nah, ini akan habis bereaksi sehingga kita akan menggunakan rumus dari hidrolisis garam. Rumus dari hidrolisis garam itu sendiri adalah OH- sama dengan akar KW per Ka dikali dengan konsentrasi garamnya. Nah, jadi kenapa kita gunakan hidrolisis garam basah? Karena yang dihasilkan di sini adalah garam basahnya. Jadi kita harus cari kita harus cari konsentrasi dari garamnya. Caranya bagaimana? Kita lanjutkan dari stoikiometrinya. Jadi karena di sini yang direaksikan 20, sini juga 20, sehingga nanti akan dihasilkan 20 milimol juga. Nah, di sini akan dihasilkan 20 milimol. Kemudian, untuk ini kita dapat OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam. Di mana KW itu adalah nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Kemudian Ka bisa kita lihat 10 pangkat minus 5. Jadi kita bisa dapatkan sama dengan akar KW itu tadi 10 pangkat minus 14 per 10 pangkat minus 5 dikali dengan konsentrasi garam itu bisa didapatkan dari mol. Kita gunakan kembali rumus dari M sama dengan N per V. Jadi dari mana volumenya? Volumenya adalah 400 ditambah dengan 100. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk larutan, jadi volumenya harus ditambah. Jadi kita akan dapatkan M sama dengan N per V, di mana N-nya adalah 20 milimol per V-nya adalah 400 ditambah 100 sama dengan 500 mililiter. Didapatkan 2 per 50. Kita masukkan sama dengan minus 10 pangkat minus 14 dengan 10 pangkat minus 5, itu berarti kita tinggal
kurangkan. Jadi sisa akar 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat minus 14 dikurang 5 sama dengan 10 minus 9. Dikali dengan 2/50 itu adalah 0,04 atau 4 kali 10 minus 2. Sama dengan, nah di sini kita bisa langsung lihat akar dari 10 minus 9 ditambah dengan 10 minus 2 itu sama dengan 10 minus 11. Kemudian akar 4 adalah 2. Jadi 2 dikali akar dari 11, jadi 11 dibagi 2 karena dia adalah pangkat, jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Minus 5,5. Sehingga didapatkan OH minus sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Nah, karena didapatkan OH minus, sehingga POH sama dengan, karena POH A dikali B, A dikali 10 pangkat min B, itu sama dengan B min log A. Jadi kita masukkan 2 kali 10 pangkat minus 5,5 itu didapatkan 5,5 min log 2. Nah, selanjutnya ini adalah POH teman-teman, sedangkan yang dicari apa? Yang dicari adalah pH. Nah, karena yang dicari pH, maka kita cari pH-nya. pH sama dengan 14 dikurang 5,5 min log 2. 14 dikurang 5,5 sama dengan 8,5. Dikurang, jadi plus, minus ketemu minus, jadi plus, log. Jadi jawabannya adalah error. Oke? Nah, itu tadi untuk materi asam basa yang merupakan hidrolisis basa, hidrolisis garam basanya. Nah, selanjutnya, nomor selanjutnya, ini adalah soal asam basa lagi teman-teman. Diketahui larutan-larutan asam dan basa berikut. Larutan yang apabila dicampur akan menghasilkan larutan penyangga. Jadi apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga itu merupakan larutan yang bersisa dan merupakan campuran antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Nah, untuk itu, ketika disajikan soal dalam bentuk data seperti ini, yang perlu kita ketahui bahwa larutan penyangga itu ada 2 jenis. Yang pertama itu adalah asam lemah ditambah basa kuat atau asam kuat ditambah dengan basa lemah. Jadi salah satunya harus ada yang lemah atau salah satunya harus ada yang kuat. Tidak boleh keduanya kuat ataupun tidak boleh keduanya sama-sama lemah. Nah, untuk itu kita harus tahu bagaimana ciri-ciri dari asam lemah itu sendiri atau basa lemah itu sendiri. Untuk ciri-ciri dari asam lemah maupun basa lemah itu di dalam soal akan disajikan nilai Ka atau konstanta asam untuk asam, kemudian nilai Kb untuk konstanta basa. Nah, kita lihat di sini, jadi yang pertama kita lakukan adalah identifikasi yang mana yang merupakan asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat. Nah, untuk nomor 1, itu HCN, dia memiliki nilai Ka. Karena dia memiliki nilai Ka, maka kita golongkan sebagai asam lemah. Kemudian untuk nomor 2, dia CH3COOH, dia juga memiliki Ka. Maka kita golongkan juga sebagai asam lemah. Kemudian KOH, dia tidak memiliki Kb. Nah, berarti kita golongkan sebagai basa kuat. Kemudian CH3NH2, dia memiliki Kb. Nah, maka kita golongkan sebagai basa lemah. Kemudian ada HCl. HCl ini tidak memiliki Ka, maka kita golongkan dia sebagai asam kuat. Nah, jadi, perpaduan dari larutan penyangga itu harus ada yang lemah dan yang kuat. Nah, kita lihat opsi A. A itu 1 dan 2. 1 dan 2 itu sama-sama lemah, maka opsi A kita coret. Kemudian B, 1 dan 3. 1 dan 3 itu lemah dan kuat. Oke, kita keep dulu untuk 1 dan 3. Kemudian C, 2 dan 3. 2 dan 3 itu adalah lemah dan kuat juga, maka kita keep juga C. Kemudian delta 3 dan 4. 3 dan 4 itu sama-sama kuat teman-teman. Jadi kita coret
delta, kemudian error 3 dan 5. 3 dan 5 sama-sama kuat juga teman-teman, maka kita coret. Nah, di sini tersisa 1 dan 3 dan 2 dan 3. Nah, selanjutnya ketika sudah diidentifikasi yang mana lemah dan kuat tetapi masih ada opsi yang tersisa, maka selanjutnya yang kita perhatikan apa? Konsentrasi dan volumenya. Di mana sama seperti tadi, karena asam basa itu ada 2 jenis, maka kita harus pertimbangkan adanya hidrolisis, di mana hidrolisis garam itu adalah reaksinya akan habis. Untuk mendapatkan reaksi yang akan habis, itu konsentrasi dan volume biasanya sama. Atau molnya molnya pasti sama. Maka dari itu kita buat tabel tambahan di sini. Tabel mol. Tapi tabel molnya ini hanya untuk 1, 2, dan 3. Nah, untuk konsentrasi dari 1 itu 0,1 dikali 10 dapat 1. Kemudian nomor 2, 0,2 dikali 10. 0,2 dikali 10 itu dapat 2. Kemudian 0,1 dikali 10 dapat 1. Nah, kita tidak boleh memilih hidrolisis garam itu adalah reaksi yang molnya itu akan sama. Jadi, kita tidak boleh memilih yang molnya sama. Kenapa? Karena larutan penyangga. Kita cari yang larutan penyangga yang bersisa. Nah, oleh karena itu kita lihat 1 dan 3 itu sama-sama molnya 1. Maka ketika bereaksi, mereka berdua akan habis. Jadi, satu-satunya jawaban yang benar adalah Charlie. Seperti itu. Baik, itu saja untuk materi asam basa yang ini. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, dilarutkan 0,556 gram PbCl2 sampai volume 100 ml. Hasil kali kelarutan PbCl2 adalah, yang ditanyakan adalah hasil kali kelarutan. Apa itu hasil kali kelarutan? Jadi hasil kali kelarutan itu adalah KSP. Ini adalah KSP. Jadi yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah KSP-nya. Untuk mendapatkan KSP, kita akan menggunakan rumus S atau rumus konsentrasi. Nah, untuk mendapatkan rumus konsentrasi, langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini adalah kita harus mencari konsentrasinya. Di soal diketahui di soal, massa dari PbCl2 sama dengan 0,556 gram. Kemudian volume PbCl2 sama dengan 100 ml. Kemudian diketahui ARPB 207 dan ARCl 35,5. Nah, untuk mencari konsentrasi, kita akan menggunakan rumus M sama dengan N per V. Jadi yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah N. N itu adalah mol. Nah, jadi yang pertama kita lakukan cari molnya. Cari molnya, mol sama dengan massa per MR. Massanya berapa? Massanya adalah 0,556. 0,556 per MR-nya berapa? MR itu adalah molekul relatif. Jadi molekul relatif itu gabungan dari PB dengan Cl. Gabungan dari ARPB dan ARCl. Di mana PB itu karena dia cuma satu atom, maka kita langsung 207 ditambah 35,5. Untuk satu atom Cl itu 35,5. Sedangkan di sini ada 2 atom Cl. Makanya 35,5 dikali 2 itu sama dengan 71. Maka di sini langsung ditambah 71. Sehingga dihasilkan 0,556 per 207 ditambah 71, 278. Nah, 0,556 itu kita ubah menjadi 556 dikali 10 minus 3.
Kalau dikali 10 minus 3 sama dengan 0,556, hasilnya didapatkan 556 dibagi dengan 278 itu adalah 2. Jadi 2 dikali 10 minus 3. Jadi hasilnya molnya sama dengan 2 kali 10 minus 3. Nah, yang ditanyakan apa? Molaritas, konsentrasi. Nah, untuk mendapatkan konsentrasi, M sama dengan 2 kali 10 minus 3 dikali, di sini 100, dibagi, Jadi di sini 100 kita ubah menjadi liter. Kenapa? Karena volume harus dalam bentuk liter. Jadi volumenya kita ubah jadi liter, 100 ml dapat 1 kali 10 minus 1 liter. Jadi kita dapat 1 kali 10 minus 1. Nah, dihasilkan M-nya sama dengan 2 kali 10 minus 2M. Minus 3 dikurang minus 1 itu menghasilkan minus 2. Jadi 2 dikali 10 pangkat minus 2 molaritas. Nah, selanjutnya setelah diketahui M-nya, kita lanjut untuk mencari rumus dari KSP-nya. Untuk rumus KSP itu sendiri, itu dia berdasarkan dengan, itu dia kan bergantung dengan senyawanya. Jadi senyawa di sini ada PbCl2. Untuk mendapatkan rumusnya, itu akan kita ionisasikan terlebih dahulu. Jadi Pb itu akan menjadi Pb2+ ditambah Cl itu nilainya minus. Tapi karena di sini ada 2 atom, maka harus dikali 2. Nah, didapatkan hasil ionisasi Pb2+ ditambah 2Cl-. Untuk rumus KSP-nya, KSP sama dengan, ini adalah satu konsentrasinya dan ini juga satu konsentrasi. Jadi S dikali 2S pangkat 2. Di sini pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia ada 2 Cl-nya. Jadi S pangkat 2. Sehingga dihasilkan 4S pangkat 3. Jadi 2 pangkat 2, 4. S kali S, S2. Pangkat 2-nya di sini jadi dapat pangkat 3. Nah, sehingga kita masukkan nilai S-nya. Nilai S-nya yang mana? Konsentrasi yang ini. Jadi kita masukkan nilai S-nya. KSP sama dengan 4 dalam kurung 2 kali 10 minus 2 pangkat 3 4 dikali 2 pangkat 3 8. 2 kali 3 sama dengan 6. 4 kali 8 sama dengan 32 dikali 10 minus 6 atau 3,2 dikali 10 minus 5. Jadi jawaban yang benar adalah bravo. Oke, nah seperti itu untuk hasil kali kelarutan. Jadi untuk hasil kali kelarutan itu nanti bergantung dari soalnya yang diketahui apa. Kalau yang diketahui itu langsung dari S-nya atau kelarutannya, maka bisa langsung memakai rumus yang ini. Kita bisa langsung pakai rumus KSP sama dengan, tapi kalau misal yang diketahui adalah gram dan volumenya, maka kita harus terlebih dahulu cari konsentrasinya atau S-nya. Nah, dengan rumus M sama dengan N per V. Itu untuk materi KSP. Selanjutnya, nah ini adalah soal yang paling gampang teman-teman. Iodium, Iu2, dapat dibuat melalui reaksi MnO2 plus 2NaI plus 2H2SO4 menghasilkan MnSO4 plus Na2SO4 plus 2H2O plus I2. Nah, nama salah satu senyawa pereaksi yang paling tepat dari persamaan reaksi tersebut adalah, jadi kita disuruh untuk memberikan nama dari rumus kimia yang ada. Nah, kita lihat yang pertama. Untuk yang pertama, sebenarnya ini bisa kita pakai eliminasi opsi, langsung dilihat opsinya. Setelah itu kita cocokkan dengan reaksinya. Karena dia bilang adalah salah satu pereaksi. Pereaksi itu apa? Pereaksi adalah reaktan. Reaktan itu selalu berada di sebelah kiri dari tanda panah. Jadi pereaksinya apa? Yang ini, salah satu dari yang ini. Jadi kita disuruh untuk menentukan nama salah satu dari yang ada di sebelah kiri. Nah, kita lihat.
Opsi A, mangan 4 oksida. Apakah ini adalah mangan 4 oksida? Kita lihat, Mn itu adalah mangan. Mangan untuk tata nama senyawa kimia yang merupakan logam plus non-logam itu akan menggunakan ida di bagian belakangnya. Karena dia merupakan oksigen, maka oksida. Nah, apakah mangannya 4? Dari MnO2 ketika kita ionisasikan, itu kita akan mendapatkan plus O2 min. 2O2 min Mn 4 plus. Kenapa 4 plus? Karena di sini ada 2 oksigen. Jadi 2 dikali min 2 itu adalah minus 4. Nah, karena di sebelah O itu dia minus 4, di sini dia minus 4, maka dia harus berikatan dengan 4 plus 4 mangan. Supaya apa? Supaya dia bisa oktet atau dia bisa stabil. Nah, jadi dia di sini 4 plus. Makanya di sini didapatkan mangan 4 oksida. Oke, alfa benar. Kita lihat mangan oksida. Mangan oksida ini salah ya teman-teman. Kenapa? Karena harus ada nomor ininya, nomor dari biloxnya. Kemudian kita lihat mangan 2 oksida. Mangan 2 oksida salah. Kenapa? Karena di sini 4. 2 oksida itu di mana? 2 oksida itu ada di produknya. Jadi SO4 itu adalah 2 minus MnSO4 kita uraikan jadi Mn2 plus ditambah SO4 2 minus. Nah, karena di sini 2 minus, maka mangan yang bereaksi adalah 2 plus, sehingga namanya adalah mangan 2 oksida. Jadi dia berada di dalam produk. Kemudian natrium sulfat. Natrium sulfat itu ada di dalam produk. Ini adalah natrium dan ini adalah sulfat. Jadi dia masuknya di produk. Kemudian natrium iodida. Dia masuk di ini ya, natrium iodida. Nah, jadi dia ada 2 jawaban yang benar. Jadi ada mangan 4 oksida dan natrium iodida. Karena dia sama-sama ada di reaktan. Oke. Seperti itu untuk soal yang keempat ini. Nah, kita lanjutkan. Pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan N2 plus 3H2 dalam bentuk gas menghasilkan 2NH3 dalam bentuk gas. Pada keadaan setimbang terdapat tekanan parsial gas H2 sama dengan Y dan Y ATM dan gas NH3 sama dengan X ATM. Jika harga Kp sama dengan 24, maka tekanan parsial N2 adalah, nah di sini diketahui H2-nya itu dalam bentuk variabel Y. Kemudian X-nya juga dalam bentuk variabel dan Kp-nya dalam bentuk angka. Nah, maka dari itu kita buat dulu rumus dari Kp-nya. Jadi Kp sama dengan konsentrasi dari produk dibagi dengan reaktan. Jadi kita masukkan produknya itu adalah yang di sebelah kanan NH3. Karena dia ada koefisien 2-nya, maka dia berpangkat 2. Dibagi reaktannya yang ada di sebelah kiri, yang N2 plus 3H2. Jadi kita dapat N2H2 berpangkat 3. Kenapa? Karena di sini ada koefisien 3. Nah, kita dapat rumus seperti ini. Jadi Kp sama dengan konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi dengan N2 dikali dengan H2 pangkat 3. Nah, setelah ini kita masukkan variabelnya. Variabel D, Y, dan variabel X. NH3 itu variabelnya adalah X. Maka kita masukkan X pangkat 2 per N2 itu adalah yang ditanyakan. Jadi tetap N2. Kemudian H2 itu variabelnya adalah Y. Sebelah sini. Jadi kita masukkan Y pangkat 3. Nilai Kp-nya jangan lupa, nilai Kp-nya 24, kita masukkan 24. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah N2. Nah, jadi kita sama-sama kalikan juga dengan yang ini dulu. Jadi sebelah kiri kita kalikan dengan N2 dikali Y pangkat 3. Sebelah kanan juga kita kalikan dengan N2 dikali Y pangkat 3. Sehingga akan menghasilkan 24 N2 Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 2. Nah,
Kemudian karena yang ditanyakan adalah N2, maka kita bagi kedua ruas dengan 24 dan Y pangkat 3. Jadi ini dibagi dengan 24 dengan Y pangkat 3. Ini juga dibagi dengan 24 Y pangkat. Nah, jadi akan dihasilkan N2 sama dengan X pangkat 2 dibagi 24 Y pangkat 3. Di opsi kita lihat, opsi bagian X pangkat 2, X pangkat 2, Y pangkat 3 kali 24, benar, opsi A. Kemudian 2X pangkat 2, 24, salah ya, karena 24 harusnya ada di bawah. Kemudian C, salah, kenapa? Karena X-nya harus pangkat 2. Kemudian D-nya, X-nya harus pangkat 2. Kemudian error, X-nya juga harus ada 24 di sini. Jadi jawaban yang paling benar adalah alfa. Oke, seperti itu untuk materi dari kesetimbangan itu sendiri. Jadi untuk materi kesetimbangan, kita akan menggunakan KP sama dengan produk per reaktan, teman-teman. Jadi akan digunakan produk per reaktan, di mana nilai produk itu akan bergantung dari reaksinya itu sendiri. Nah, kemudian nilai reaktannya juga akan bergantung sama reaksinya itu sendiri. Jadi ketika ada soal seperti ini, itu kita akan selalu gunakan rumus KP sama dengan produk per reaktan. Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Nah, itu tadi tentang reaksi kesetimbangan. Jadi untuk reaksi kesetimbangan, sekian. Itu tadi materi dari tes kemampuan akademik peminatan kimia, teman-teman. Jadi untuk materi dari TKA kimia itu sendiri, itu ada banyak sekali materi. Nah, tadi kita sempat bahas ada asam basa, kemudian ada kesetimbangan, ada penamaan senyawa kimia. Nah, jadi ada banyak sekali, tapi hari ini kita hanya sempat membahas 3 materi tersebut. Jadi untuk itu, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi smart, berkarakter, cerdas ki.